serah nggak ada masalah ini. Tapi kalau sudah hubungannya dengan agama, kalau saya secara pribadi ya, agak hati-hati. Jadi bergantung pada puisinya. Nah, jadi kalau Mas Imsan tadi ngomong bukan nggak boleh, cuma hati-hati. Ya, itu dia. Dalam konteks tertentu kita memang harus hati-hati. Kenapa ya? Ya orang yang ngerti, balik ke tadi itu sedih banget ya, itu puisi untuk pemeluk Teguh Sono kok dibaca di acara Maulid gitu ya. Meskipun dia sudah menjadi makhluk bebas, cuma kalau konteksnya sudah dengan agama kayaknya susah ya. Susah. Ya memang ada puisi lain gitu ya. Iya. Emang nggak ada puisi lain segitu banyaknya kok. Jadi barangkali sementara saya simpulkan bahwa pada akhirnya penafsiran itu menjadi sangat penting, karena interpretasi ini kaitannya dengan bagaimana mengekspresikan puisi itu. Nah, pada waktu kita mengekspresikan sebuah puisi, kita tentu harus berhitung epik liriknya supaya tidak salah penyampaiannya. Nah, sekarang persoalannya adalah pemahaman atas teori-teori itu tidak semua orang sama. Kalau ini dibawa ke lomba, pemahaman juri juga tidak sama. Jadi kalau misalnya kita punya murid pentas kalah, ya sudah. Karena kalahnya belum tentu kalah betulan, bisa kesalahan gitu ya. Bisa jadi XYZ. Itulah sebabnya kenapa zaman sanggar kita dulu pementasan itu cuma akhir dari proses latihan. Jadi kalian sedang mengakhiri latihan gitu. Mau menang ya urusan lain gitu lah. Menang sukun, nggak menang ya udah gitu. Kenapa begitu? Kenapa? Karena juri pun ada yang punya pemahaman begini. Pertama, membaca puisi itu beda dengan baca prosa dalam pemahaman seperti awal tadi saya bilang. Jadi yang namanya bagus itu harus berirama seperti itu. Kalau membaca puisinya seperti ini misalnya, 10 tahun yang lalu dia terbaring, tapi bukan tidur. Saya ini bukan baca puisi, kata juri tadi. Ini baca prosa. Iya. Jadi jangan salah. Jadi juri sendiri punya pemahaman beda-beda gitu. Kalau makanya saya kembali tadi, yang namanya irama itu tidak harus begini. Irama itu banyak sekali. Ada gini Mas. Ya, Gitu ya? yang penting teratur, gitu, yang penting berulang gitu ya. Yang penting berulang. Pemahaman saya irama seperti itu. Jadi tidak harus mendayu-dayu 10 tahun yang lalu dia terbaring, yang nggak harus begitu. Kalau semua orang baca puisi begitu ya udah nggak seru lagi dunia panggung itu. Oh iya, tadi ini nyambung sama itu dan pertanyaan Mbak Pili. Kenapa kok Mas begitu ya gitu? Terus kan sempat sampaikan dulu orang yang pertama baca puisinya memang begitu. Kesalahan berikutnya adalah pembaca puisi yang sekarang ini. Jadi ketika dia mau baca puisi, dia sudah harus langsung mengurung dirinya. Saya akan membaca puisi. Baca puisi itu harus begini. Itu sudah dipola dalam pikirannya. Sehingga ketika dia baca, ya sudah begitu gitu. Jadi tidak berkembang gitu. Jadi dia sudah ngikutin pakemnya. Orang-orang baca puisi itu harus 12 Rabiul Awal. Nanti tangannya harus begini. Tangannya begini itu. Iya, sudah begitu. tangannya Gitu. begini. Kesalahan. Tapi kalau misalkan dia mengucap, dia bergerak, dia berekspresi sesuai dengan isi puisi, ngalir aja gitu. Nggak usah dipikirkan gitu. Kamu mau ngapain gitu, terus intonasinya kayak gimana. Ya ikutin aja apa yang mau dimau puisi, nanti akan bergerak sendiri sebetulnya gitu. Jadi gestur dan ekspresi ya bergantung pada penafsiran. Betul. Bukan disiapkan nih nanti begini nih, nanti seperti ini, mukanya begini. Puisinya belum dipahami, gerak sama pengucapan udah dipikirkan gitu kan. Nanti nggak sinkron. Iya. Oke ya, saya kunci dengan banyak potret ya, banyak potret. Jadi kalau ada lomba yang menang yang kayak gitu, nanti orang akan berlatih seperti itu. Iya. Gitu. Jadi ada
gaya Jakarta, ada gaya Bandung, ada gaya Jogja, jadi gitu loh. Itu persoalannya. Kenapa? Pertanyaan tadi, kenapa begitu? Ya karena awalnya ada yang ditiru. Ada yang ngasih patokan. Ada yang ditiru. Iya. Nah terus berikutnya bahwa ada juri yang beda-beda. Kalau kita ngomong dunia panggung, yang harus kita pahami gini aja. Pada akhirnya membaca puisi di kelas, membaca puisi di panggung, sama-sama membaca puisi bisa beda. Bisa beda. Kalau di kelas itu hubungannya dengan konvensi membaca menurut guru bahasa Indonesia. Jadi membaca yang baik menurut guru bahasa Indonesia itu seperti apa. Tapi kalau udah di panggung, dia harus sadar bahwa ini entertain, ini pertunjukan, ini ditonton, ya harus menarik. Kayak gitu lah. Kalau di kelas dia mau baca begini, nggak masalah, yang penting baca bener, karena baca puisi kok. Sebagian panggung. Tapi begitu di panggung begini terus penonton lari, ya. Dia selesai penontonnya nggak ada. Ini saya takut Mas Trip ngunci, benar-benar ngunci nih. Karena tadi di awal kita sudah sempat juga nyebut kata gestur gitu kan. Ini belum dibahas nih. Maksudnya belum dikembangkan dalam diskusi ini nih. Seberapa penting gitu? Gestur. Iya, dalam membaca puisi. Karena gini, kemarin sih sebetulnya sudah sempat muncul juga ya. Ketika kita baca puisi, kita harus gimana? Dia pegang buku kan baca, namanya baca gitu. Menatap, atau kita sudah memikirkan gerak seperti ini, seperti itu, seperti dia pokoknya bergerak gitu, atau gimana gitu. Kan banyak seperti tadi juga sempat ungkap, karena orang belum mikirin geraknya harus bagaimana gitu kan. Nah sekarang seberapa pentingnya itu gestur dalam pembacaan puisi gitu. Iya. Tadi saya waktu Mas Rik ngomong nih, bicara gitu, saya sempat perhatikan Mas Rik ngomong gini. Itu ngomong aja pakai begitu Mas gitu, apalagi baca puisi gitu. Iya kan? Mas Rik kan bicara, ya itu menarik gitu kan, dengerin orang. Ada gestur. Iya kan, kalau misalkan Mas Rik ngomong dari awal begini aja gitu kan, begini tanpa nggak asik gitu, tapi maksud gitu. Nah, sekarang tambah di dalam puisi, apakah itu penting gitu? Itu harusnya dipraktekin Pak. Ya gitu tadi. Gitu. Kalau begininya direncanain sama Masif. Nah itu dia. Nanti biar Masif kalau nanti akan sampaikan itu nanti. Itu dia persoalannya. Iya. Gitu. Jadi sekali lagi Berarti ngikutin itu mah ya. kalau Mas? sudah di panggung, ingat bahwa kita sedang ditonton, kita sedang tampil, ini tontonan, ini pertunjukan, harus menarik. Dan penontonnya menuntut kita untuk Oh, itu bagus. dia. Kita kesini nonton tidak sia-sia untuk tidak melihat yang tidak bagus. Gitu. Jadi penekanan untuk lebih bagus saja. Nah, itu juga kenapa saya tekankan hari ini yang latihan harus setengah hafal. Kenapa? Kalau nggak setengah hafal, dia akan terlalu banyak teks gitu ya. Sekali lagi kalau di kelas nggak masalah, yang penting baca bener, namanya baca puisi kok. Kalau di depan lain lagi, komunikasi dengan penonton penting banget. Penonton harus dihargai dengan cara komunikasi, mata bukan ke satu arah tapi ke seluruh arah gitu ya. Nah sekarang kaitannya dengan gestur tadi, dengan awal tadi, kalau kita jujur betul menyampaikan sesuatu, Mengalir sendiri. ngalir sendiri, dia menjadi mulut kita yang bergerak gitu ya, mulut kita yang bergerak, bukan diatur. Nanti akan begini, nanti persoalannya adalah banyak sekali orang yang terjebak, istilah saya verbalisme kata. Jadi kata itu diverbalkan. Yang tadi 4 begini. Dulu di tim pembaca nasional, malah saya bilang sih karena dia udah orang tim banget, 45 ribu nyawa. di tugu ini dia nunjuk tugu gitu, padahal tugu yang ada di puisi itu adalah tugu simbol. Kalau dia tunjuk tugu, maka tugu yang dimaksudkan adalah tugu itu, beneran tugu itu. Jadi yang terbuat dari batu. Setiap serbu selalu begini, padahal serbu di situ serbu yang mana dulu gitu kan. Di Ponorogo ya. Dalam penafsiran saya di Ponorogo yang serbu, serang, terjang itu bukan ini. Bukan kalimat langsung. Bukan kalimat langsung gitu. Nah, ini hubungannya gestur dengan penafsiran gitu ya. Hati-hati dengan tangan mengepal, tangan terbuka, telunjuk, semua punya kekuatan yang harus kita pelajari.
gitu ya. Salah-salah jadi lucu gitu. Gestur itu sangat penting, cuma hati-hati. Hati-hati. Jadi kalau salah, kalau Berarti judulnya gitu ya. kepenafsiran juga. Kalau maksudnya sering mencontohkan gini, misalkan kita tawarkan minum, silakan minum. Kan salah lagi gitu kan. Pakai Hati-hati gestur dengan gitu, kepalan tetapi kan tangan. iya. Ada masuk, silakan masuk. Masuk gitu. Atau Sebetulnya silakan minum juga boleh, tapi kalau ini silakan minum juga udah Iya. beda. Atau kok silakan minum gitu, sama-sama jempol. Silakan minum gitu. Kan juga nah itu penting, tetapi memang kita harus berhati-hati persis. melakukan itu. Jadi yang penting jangan diatur, biar Jangan saja dia diatur. bergerak. Yang dipikirkan juga. Kalau mau diatur silakan pada waktu latihan, pada waktu latihan. Pembiasaan ya, Untuk pembiasaan itu boleh banget. Nanti akan begini. Tapi kalau udah di panggung jangan dipikirin lagi, biar dia muncul sendiri gitu. Itu yang penting itu. Jadi sebetulnya Mas dia ketika nyuruh minum, silakan diminum. Dia nggak tahu dia nyuruh apa enggak. Jadi, silakan minum. Iya kayak Silakan minum ya. Tuhanku perkenankan aku membunuh. Dia berdoa minta izin membunuh, tapi dia ngebunuh diri sendiri itu kan jadi lucu gitu kan. Kayaknya sih dramatis banget itu. Tuhan. Nah itu kan keluarnya dari interpretasi. Iya kan? Karena interpretasi Perkenankan salah. aku membunuh. Iya, berarti semuanya juga dari interpretasi. Bagus gitu, apa dia melakukan tontonan Gesturnya. bagus, gesturnya juga bagus gitu, sedap dipandang. Tapi salah gitu kan. Gitu. Itu yang dimaksud dengan hati-hati gitu. Dan hati-hati juga dengan tangan yang sudah Tangan, terlanjur ke atas. sering. Sudah terlanjur ke atas baik. Susah menurunnya. Nah ini hati-hati nuruninnya gitu. Iya, Harus nurunin. punya alasan. Nah Bilang gini langsung dalam bukunya Rendra yang tentang sebenarnya tentang dramaturgi ya, tentang dramaturgi. Tapi sering saya pakai di pembacaan puisi juga karena Teknik bermain drama. teknik bermain drama karena nyambung. Jadi setiap gerak itu harus punya alasan. Ya. Jadi jangan sampai ada gerak nggak ada alasan. Intinya ke sana aja. Makanya jangan diforsir tangan ke atas itu. Ya, hanya kalau klimaks saja gitu, hanya kalau dahsyat saja ke atas dan nanti hati-hati nuruninnya. Harus punya alasan untuk turun gitu. Jangan wajat sudah gitu ya. Iya. Wah, kok Langsung megang ya. semalam ini. Tapi ciri khas Hasan sama Pilih begitu tuh. Apa itu? Naik ke atas tangan. Ya, yang penting asal enak turunnya. Turunnya enak gitu maksudnya. Enggak masalah. Bukan Jangan berarti dilarang Ini bukan. apa? bukan dilarang. Jangan langsung Ini turun. enggak, belum. Artinya Berkarakter. itu pun tidak direncanakan mau Sama begini. sekali. Dengan enaknya kita melarik-larik yang dibacakan, menarik Naiknya begini. tiba-tiba sampai ke sini. Nah, turunnya pun ya itu tadi enggak blok gitu tapi ada Nggak terjun payung. Terjun bebas. Terjun bebas, ya terjun payung. Terjun payung mah pelan-pelan. Pelan-pelan. Udah pernah dia. jadi Mas Bahwa Simpulannya. bungkusannya yang terakhir buat Iya, langsung kesimpulan. Iya, Pak. Ya, simpulannya Mas. Penafsiran ya menjadi sangat penting. Kunci gitu ya Mas ya. Nah, menjadi sangat penting karena kaitannya pertama dengan apa namanya? Ya, tentu saja dengan penghayatan dengan takaran emosi. Karena kaitannya dengan itu. Kemudian penafsiran ini juga menjadi sangat penting karena hubungannya dengan ekspresi secara keseluruhan. Penafsirannya utuh, ekspresinya akan utuh. Kalau sebuah puisi sudah gagal ditafsirkan, dengan kata lain, seseorang membaca puisi yang dia nggak mengerti, sebagus apapun tekniknya, dia menguasai teknik membaca puisi seperti apa, tetap aja nggak nyampe. Dan harus diakui bahwa dalam pengalaman kita membaca puisi sekian tahun, pasti pernah gagal. Ya. Pasti pernah gagal. Kapan itu? Kemungkinannya adalah pada saat kita membaca puisi yang tidak betul-betul kita pahami isinya. Terus yang kedua, kita memang nggak sedang siap betul tampil, gitu ya. Jadi tidak siap tampil. kesiapan. Kitanya. Nah, kitanya nggak siap tampil. Terus yang ketiga, ini yang paling sering dilupakan, tidak pemanasan sebelum naik. Iya. Karena banyak yang berpikir bahwa ya, kita kan cuma sekedar membaca. Itu padahal enggak, kita habis Iya. total. Kalau udah di panggung total, badan Harus harus hangat. Makanya banyak sekali orang baca gini,
dan juara. Saya lihat di beberapa YouTube dia baca satu bait tak, ya dia terus baca lagi terus. Jadi emosinya itu turun naik ya, per bait gitu. Bait dia masuk, lagi baitnya begitu, nggak nyambung gitu. On off. Iya on off. Itu Mas. Ya. Oke teman-teman, yang mana nih? Nah, Teman-teman, itu. Lu nggak kesel dari tadi. kita sudah sampaikan bagaimana seorang pembaca puisi apa saja yang harus disiapkan. Hari ini kita membahas soal penafsiran dikaitkan dengan penampilan, ya, dengan penampilan yang di dalamnya tentu saja ada gesturnya dan segala macam. Jadi benar sekali kalau membaca puisi kuncinya adalah di penafsiran. Di situ sudah salah, jauh melenceng, kesananya juga akan jadi ngawur. Dan tidak perlu lagi disimpulkan oleh saya karena sudah dibahas tadi. Ke depan kita akan bincang sastra lagi, masih mungkin seputar tentang pembacaan puisi, tapi dengan hal lain. Sampai jumpa. Ya.